Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku bisa nge-share lagi kegiatan aku seputar ibu rumah tangga. Tapi kali ini agak melenceng ya, karena hari ini tuh hari Minggu dan kebetulan aku lagi pengen banget jalan pagi, karena udah 2 bulan aku nggak jalan pagi ya teman-teman, karena aku masih sibuk, kayak masih mencari-cari waktu gitu ya. Karena kan kebetulan pas suami itu baru kerja lagi sekitar 2 bulanan, jadi aku harus kayak beradaptasi gitu ya bun. Biasanya itu aku kalau masak biasanya tuh hanya buat sarapan aja untuk pagi hari, tapi untuk 2 bulan ini aku masaknya itu sarapan plus untuk makan siang pak suami. Jadi pak suami itu harus bawa bekal ya bun, jadi mau gak mau aku harus masak 2 kali lipat dari sebelumnya gitu ya maksud. Jadi kali ini aku baru punya waktu untuk jalan pagi, jadi aku mau lanjut aja untuk jalan pagi seperti minggu-minggu kemarin. Karena 2 bulan ini aku nggak jalan pagi, jadi pas kemarin jalan pagi tuh rasanya berat banget ya moms, dan kayak badan itu jadi pegel-pegel gitu ya, karena kan dimulai dari nol lagi untuk jalan sehatnya. Dan ini kebetulan aku tuh jalan ke Andara ya, atau di pinggir tol Andara itu sering banget ada Car Free Day gitu ya bun ya. Dan ini situasi saat aku udah ada di pinggir jalan tol Andara. Kanan kiri itu banyak banget yang jualan ya moms, tapi kali ini aku kayak tutup mata aja untuk melihat-lihat aja dan tidak membeli. Next kalau misalkan aku udah gajian baru aku bisa beli ya. Untuk minggu ini udah minggu-minggu menunggu akhir bulan atau menunggu gajian gitu ya, jadi gak ada uang, jadi ya udah aku jalan aja ini sampai nanti ketemu ke rumah lagi. Dan ini tuh pemandangannya sangat-sangat indah sekali, karena ini baru pertama kalinya aku keluar rumah gitu ya selama 2 bulan. Dan biasanya itu hanya keluar rumah itu kayak ke warung, ke rumah mertua, tapi kali ini itu keluar rumahnya itu keluar ke jalan dan melihat apa yang harus dilihat gitu ya, kayak cuci mata aja, karena kan kanan kiri banyak yang jualan ya. Nggak apa-apa ya, meskipun hanya melihat-lihat aja, tapi mata dan otak ini udah agak fresh gitu ya moms. Dan ini lanjut aku sendirian aja menelusuri jalan, dan ini udah menuju pulang. Dan ini lanjut, ini udah mau arah pulang. Dan ini untuk arah pulangnya jalan juga sebenarnya bisa aja sih untuk naik angkot, tapi karena aku mau jalan pagi dan sekalian aku mau bakar lemak ya, karena 2 bulan udah nggak jalan pagi itu rasanya badan berat gitu ya. Jadi mau nggak mau harus kayak bakar lemak sedikit. Entah nanti saat sampai rumah itu berapa kalori yang sudah dibakar saat aku jalan gitu ya moms. Pokoknya aku olahraga jalan pagi ini bukan mencari berat badan yang ideal ya, bukan, tapi aku hanya ingin biar badan tuh sehat, terus aku bisa banyak beraktivitas, terus aku juga yang bisa makan apa aja. Dan bonusnya itu ya salah satunya berat badan mungkin turun ya, meskipun aku nggak berharap banget untuk bonus body goals gitu, pasti ada ya moms, namanya kita olahraga dan kita juga menjaga pola makan. Dan aku mau menyapa teman-teman yang ada di rumah lagi nonton video aku, lagi pada ngapain nih, bisa tulis di kolom komentar. Misalkan bunda-bunda yang lagi kerja sambil nonton video aku, ayo nonton video aku sebentar biar nanti pulang kerja semangat buat beberesnya, atau
atau semangat buat olahraga nanti atau teman-teman atau bunda-bunda yang ada di rumah lagi nonton video aku sambil ngomong anak, sini nonton sebentar untuk video aku kali ini biar berasa ngomong anaknya berdua. Atau bunda-bunda yang ada di rumah lagi masak atau beberes rumah, semangat untuk beberesnya. Yuk nonton video aku sebentar biar makin semangat ya teman-teman. Dan ini lanjut untuk siang hari. Ini tuh kebetulan aku lagi pengen banget bikin risol sayur ya teman-teman, atau risol isi sayuran. Dan kali ini aku punya lebihan si wortel sama si kentang, jadi aku mau olah aja untuk wortel dan kentang ini jadi isiannya risoles. Dan ini risolesnya itu bukan yang mayo sama beef ya teman-teman, tapi ini tuh isiannya itu sayur. Dan ini tadi aku udah potong-potong untuk si kentang sama wortelnya, dan ini udah selesai untuk potong-potong kentang sama wortelnya. Ini aku potong dadu seperti ini aja. Dan ini aku tuh tadi hanya pakai 2 buah kentang yang besar. Ini kalau nggak salah di sekitar 400 gram. Dan aku juga pakai 2 wortel yang besar ya teman-teman. Dan ini sekitar 300 gram. Dan ini aja untuk sayurannya. Nanti aku juga mau tambahin untuk si seledri sama bawang daun ya teman-teman. Dan ini lanjut aku sisain aja untuk si isian wortelnya. Aku mau bikin untuk si kulit risolesnya. Dan ini aku cuma punya tepung terigu, aku ada air, ada gula, ada garam, ada penyedap rasa, dan jangan lupa untuk lada ya teman-teman. Ini aku pakainya setengah sendok teh aja. Dan ini lanjut aku ada juga telur ya teman-teman, jangan lupa pakai telur. Dan ini langsung aja masukin semua jadi satu. Dan ini aku lanjut, ini aku lagi nyaring untuk si tepungnya ya, biar nggak ada yang gerindil gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini bisa teman-teman untuk di blender biar gampang gitu ya teman-teman, atau teman-teman bisa seperti ini aja kayak aku, atau dikocok pakai kecokan telur gitu ya teman-teman. Dan ini aku nggak videoin untuk full ya, karena aku juga videoin untuk cara bikin risolesnya nanti next video ya teman-teman. Aku bakalan tayangin untuk cara bikin risoles isi sayuran full gitu ya teman-teman. Jadi nanti aku pisah untuk videonya, dan kali ini aku hanya untuk videoin kegiatan sehari-hari aku aja. Dan ini udah jadi aja untuk risolesnya, dan seperti ini udah enak banget. Tapi disclaimer sebentar, aku itu suka risoles yang kulitnya itu tipis tapi isiannya banyak melimpah seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau dijual dan ditambahin telur lagi, kayak telur rebus ya gitu, telur bulat terus dipotong, satu bulatnya itu bisa dipotong 6 atau 8 bagian. Kalau misalkan teman-teman mau dijual di harga 2.000 sampai 3.500 ya teman-teman, itu udah enak banget. Dan ini bisa jadi menu ide jualan teman-teman, misalkan teman-teman lagi butuh ide jualan. Dan ini lanjut untuk malam harinya, dan kebetulan juga ini aku sama pas suami udah makan, tapi di jam 9 malam pas suami itu pengen banget ya namanya bikin mie, dan jadi dia meminta aku untuk bikin mie nyemek lagi. Tapi untuk versi kali ini mie nyemeknya itu aku pakai mie kari ya teman-teman. Kalau untuk next video atau sebelumnya itu aku udah nge-share untuk mie nyemeknya itu pakai indomie goreng, dan sebelumnya juga ada di short itu aku pakai indomie soto juga ya teman-teman. Pokoknya indomie yang apa aja, rasa apa aja. Kalau misalkan teman-teman pengen pakai mie sedap juga boleh, atau mie lainnya juga boleh ya teman-teman, sesuai kebutuhan dan sesuai selera aja.
ya. Ini untuk kali ini aku bumbunya itu selalu diiris ya teman-teman. Semisalkan teman-teman mau di blender juga monggo ya, mau diulek juga monggo. Kali ini aku hanya untuk mempercepat waktu aja, dan kebetulan kita juga udah lama nggak makan mie nyemek ini, sekitar 3-4 bulan. Jadi beliau pengen banget makan mie seperti ini. Dan disclaimer sebentar, aku dan pas suami itu makan mie itu bisa dibilang jarang banget ya teman-teman. Kenapa mbak jarang? Karena kita lagi benar-benar mengurangi yang namanya pertepungan atau yang berbahan dasar tepung ya teman-teman, seperti ayam chicken, mie, kayak pizza, ataupun yang produk junk food yang lainnya gitu ya. Jadi aku kayak bener-bener lagi mengurangi seperti itu, sesuai jadwal aja. Kalau misalkan teman-teman lagi pengen banget, boleh teman-teman makan. Dan kali ini aku dan pas suami juga rindu sekali dengan yang namanya mie nyemek. Jadi ya udah aku ngebolehin pas suami buat makan mie ya teman-teman. Dan ini lanjut, tadi itu bumbunya udah aku potong-potong, dan ini aku mau tumis-tumis sebentar untuk bawang merah, bawang putih sama cabainya. Dikiranya cabai, bawang merah, bawang putihnya sudah harum. Ini lanjut aku mau tumis sebentar untuk si baksonya ya teman-teman. Ini biar baksonya matang aja. Terus lanjut aku kasih air untuk ngerebus mie-nya. Semisalkan teman-teman mau ngerebus mie-nya itu secara terpisah juga boleh ya, tapi kali ini aku mau disatuin aja, jadi biar cepat gitu ya, karena ini mau cepet-cepet aja. Jadi aku nggak ngerebus terpisah untuk mie-nya. Dan ini mie-nya udah mateng, jadi aku langsung masukin buat telurnya. Ini telurnya itu teman-teman bisa diorak-arik di awal atau di pertengahan seperti aku kayak gini ya. Ini tuh aku orak-ariknya itu di pertengahan setelah mie udah matang. Nah, ini kenapa aku orak-ariknya di pertengahan, karena aku pengen mie nyemeknya itu ada creamy-creaminya ya, creamy dari si telurnya gitu. Terus dikira dan dirasa ini telur sudah mateng dan atau udah sedikit mateng, jadi aku lanjut masukin untuk perbumbuannya yang dari mie sedap atau mie indomie-nya. Ini aku pakai semua, untuk cabai, untuk bumbu asinnya, untuk minyaknya, terus dan jangan lupa untuk si bumbu karinya ini aku masukin. Tapi aku mau tambahin sedikit lagi untuk garam sama masakonya. Tapi ini tuh mie-nya tetap tidak aku hilangkan. Maksudnya rasa si kari ayamnya itu nggak hilang ya teman-teman, karena aku cuma pakai garam sama penyedap rasanya itu sedikit. Dan ini lanjut aku mau tambahin air, dan kebetulan aku tuh lagi pilek ya teman-teman. Jadi aku pengen itu mie nyemeknya itu agak berkuah sedikit, jadi aku tambahin 1 gelas lagi untuk airnya. Dan ini lanjut untuk bumbu selanjutnya itu aku punya saus cabe ya, itu aku pakai 2 sendok makan, dan aku pakai saus tomatnya. Kebetulan aku nggak punya saus tomat yang botolan, aku punya saus tomatnya itu yang sasetan. Ini aku pakai 2 saset aja. Terus aku lanjut pakai kecap sedikit ya teman-teman, biar ada warnanya, karena warnanya itu kurang merona. Jadi aku mau pakai cabe yang sudah aku ulek, atau aku juga punya bumbu cabenya seblak, karena 2 bulan lalu itu aku punya seblak dan bumbu cabenya itu nggak aku masukin semua. Jadi bumbu cabenya itu aku masukin ke dalam freezer, dan ini mau aku keluarin sebentar biar ada pedes-pedesnya sedikit. Dan ini lanjut, semisalkan dirasa udah enak ya teman-teman, mau lanjut aja masukin ke wadah. Ini wadahnya itu aku pengen sendiri-sendiri ya, karena pas suami juga minta, "Neng, aku mau
mie nyemeknya itu satu mangkok. Jadi kita makannya nggak sepiring berdua lagi gitu ya. Dan jadi ini aku pakai dua piring atau dua mangkok, dan ini aku tambahin sebentar, aku tambahin dikit maksudnya untuk si bawang goreng dan cuangki lidahnya. Dan kebetulan aku kemarin itu udah beli cuangki lidah ya, karena aku udah kangen banget, dan pas suami juga kepengen buat bikin mie nyemek tapi harus ada toppingnya. Ya udah, jadi aku beli untuk si topping cuangki lidahnya. Dan ini sudah berakhir aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan bentuk support kalian untuk YouTube channel aku. Dan teman-teman jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya biar teman-teman tahu semisalkan kalau ada video terbaru dari aku. Dan teman-teman jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak. See you.